Did you know we wouldn't have coffee if it wasn't for the Muslims? So the first ever coffee bean was discovered in Yemen, and they used to use it to stay awake during their night prayers. Literally every time I drink coffee I think of this. Alhamdulillah for Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Lily J. Mualaf terkenal dari Australia. Memposting tentang kopi. Minuman ini masuk ke dunia Islam lewat Yaman, terutama kota pelabuhan Mocha. Para sufi dan ahli ibadah menggunakannya untuk membantu terjaga saat malam, untuk berzikir dan qiyamul lail. Yuk, kita lihat jejak Islami pada secangkir kopi. Pernahkah kamu berpikir, apa hubungannya secangkir kopi dengan ibadah, para ulama, bahkan sejarah peradaban Islam? Ternyata, kisah kopi jauh lebih dalam dari sekadar minuman penyemangat pagi. Ia adalah saksi sejarah, alat perjuangan dakwah, dan bagian dari perjalanan umat Islam sejak ratusan tahun lalu. Kisah ini dimulai di dataran tinggi Ethiopia sekitar abad ke-9. Seorang penggembala bernama Kaldi memperhatikan kambing-kambingnya melonjak-lonjak dengan semangat luar biasa. Ternyata mereka memakan buah merah dari pohon aneh yang belum pernah ia lihat. Kaldi pun ikut mencoba. Dan subhanallah, tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih. Ia pun membawa buah itu ke seorang alim di biara, seorang rahib yang dikenal taat. Awalnya buah itu dianggap mencurigakan dan dibuang ke api. Tapi dari sana tercium aroma yang sangat harum. Maka mereka pun menyeduhnya dan inilah cikal bakal kopi yang kemudian dikenal dengan sebutan kahwa, kata Arab untuk minuman hitam ini. Minuman ini masuk ke dunia Islam lewat Yaman, terutama kota pelabuhan Mocha. Para sufi dan ahli ibadah menggunakannya untuk membantu bangun malam, berzikir, dan qiyamul lail. Bayangkan, para murid tharikah duduk di halakah, membaca wirid, menghafal Al-Quran, ditemani secangkir kopi hangat. Bahkan di kota Mekah dan Kairo, muncul tempat khusus untuk menikmati kopi sambil berdiskusi ilmu, namanya kahvekhane, cikal bakal kedai kopi. Tempat ini jadi pusat intelektual Islam. Ulama, penulis, dan pengusaha berdiskusi sambil minum kopi. Bukan untuk bersantai, tapi untuk membangkitkan akal dan ruhani. Di beberapa wilayah, kopi pernah diharamkan, dianggap memabukkan karena efek semangatnya. Namun, para ulama fikih turun tangan. Mereka meneliti, mencicipi, dan menyimpulkan, kopi bukan khamr, ia tidak memabukkan. Ia menyegarkan akal dan tubuh. Dari sinilah muncul fatwa-fatwa yang menghalalkan kopi, dan akhirnya kopi menyebar luas ke dunia Islam dan Eropa. Abad ke-16 dan 11, kopi menyebar ke Eropa, tapi orang Barat menyebutnya Muslim, bahkan Paus Clement VIII pernah diminta untuk mengharamkannya. Tapi setelah mencicipi, ia berkata, minuman ini terlalu nikmat untuk orang kafir saja, biarkan umatku juga menikmatinya. Maka kopi pun dibaptis, secara harfiah. Tak lama, kopi menyebar ke seluruh dunia. Belanda membawanya ke Indonesia, Prancis ke Haiti, Portugis ke Brasil. Tapi, akar sejarahnya tetap dari Islam untuk dunia. Lihatlah dari secangkir kopi kita belajar bahwa Islam tidak anti pada inovasi. Ulama membuka jalan ilmu dan hikmah, dan semangat ibadah bisa lahir dari sesuatu yang sederhana, bahkan dari buah merah di gunung Ethiopia. Maka, saat kamu duduk pagi ini dengan secangkir kopi, ingatlah kisah para ahli ibadah yang bangun malam, para ulama yang mencari hikmah dan gembala sederhana yang diberi ilham oleh Allah. Fabi ayya ala'i rabbikuma tukazibaan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dari Kaldi di Ethiopia, ke surau para sufi, hingga ke tanganmu hari ini. Kopi bukan hanya soal rasa,
tapi kisah iman, ilmu, dan peradaban.